Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini saya Satrio Unggul Wicaksana SHMH, pengampu mata kuliah Hukum Organisasi Internasional, akan menyampaikan topik terakhir ya terkait dengan organisasi internasional, khususnya terkait dengan dispute settlement mechanism under international organization. Teman-teman, saya ingin memberikan penegasan kembali bahwa organisasi internasional yang kita maksud itu adalah Intergovernmental Organization atau IGOs. Maka dari itu, cara penyelesaian sengketa di bawah IGOs, yaitu cara penyelesaian sengketa internasional antar negara anggota, itu yang kemudian menjadi stressing point. Mengingat dalam konteks ini mekanisme pengadilan internasional yang mana para pihaknya adalah organisasi internasional itu memang belum didesain sedemikian rupa. Namun kalau kita membicarakan baik di bawah mekanisme PBB maupun di bawah mekanisme regional, mereka akan memiliki rule-based system sendiri untuk bagaimana dispute settlement mechanism dijalankan. Bahkan kepada organisasi-organisasi di bawah PBB. Ambil contoh misalkan kalau kita membicarakan WTO atau WTO ya, yang selama ini kita berbicara tentang sengketa dagang. Dispute settlement mechanism-nya telah diatur di dalam panel dan mekanisme appellate body yang ada di bawah Dispute Settlement Mechanism Agreement, DSM Agreement. Nah, karena beraneka ragam ini kemudian penting untuk kita mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di antara organisasi, di antara negara anggota ya di dalam suatu organisasi internasional. Saya ingin memberi penegasan bahwa penyelesaian sengketa internasional itu ada dalam artian luas dan sempit. Ya. Luas dalam artian sengketa antar subjek hukum internasional, bisa jadi negara dengan negara atau subjek HI yang lain, termasuk organisasi internasional dengan negara. Walaupun dalam konteks ini, seperti yang saya sampaikan di awal, kemudian mengalami banyak hambatan, mengingat belum ada satu mekanisme internasional yang robust mengaturnya. Maka dari itu, mekanisme penyelesaian sengketa internasional dimaksud dalam konteks ini adalah dalam artian sempit, yaitu sengketa antar negara yang berada di dalam ruang lingkup satu organisasi internasional. Sehingga fokus pembahasannya adalah sengketa internasional dalam artian sempit. Dalam konteks makna sengketa, dia adalah perselisihan fakta, hukum, politik, di mana tuntutannya dinyatakan satu pihak atau ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lawan. Apabila itu berkenaan dengan sengketa internasional, dia perselisihan yang melibatkan pemerintah, lembaga, jurisperson, ya, atau badan hukum, atau individual dalam bagian dunia yang berlainan. Sengketa internasional ini dibagi di dalam 2 poin, yaitu sengketa publik internasional atau public dispute settlement, public of international law dispute settlement mechanism, dan yang kedua private international law of dispute settlement mechanism. Kalau kita membicarakan private international law, maka kita akan membicarakan tentang bagaimana kemudian pilihan-pilihan keperdataan gitu ya, atau disebut sebagai mekanisme Renvoy. Namun yang kita maksud dalam konteks ini mekanisme hukum internasional publik, yang mana state party itu atau negara pihak itu kemudian menjadi stressing point. Pula ada individu, namun individu dalam konteks ini lebih ditekankan kepada pertanggungjawaban individu di hadapan hukum internasional di dalam ruang lingkup lain ya, dalam ruang lingkup pidana internasional. Nah, rujukan kita jelas, penyelesaian internasional itu adalah penyelesaian secara damai, ya, peacefully dispute settlement mechanism. Dia diatur di dalam pasal 33 Piagam PBB. Ada penyelesaian secara politik dan yuridis. Penyelesaian secara politik jelas dimulai dari negosiasi, lalu mediasi, inquiry, penyidikan-penyidikan yang difasilitasi oleh suatu organisasi internasional, dan juga konsiliasi atau cara-cara diplomatik ya sebagai satu metode yang kemudian dipilih oleh negara pihak. Namun juga ada mekanisme yang bersifat yuridis ya, mengingat kalau menyelesaikan secara politik dia tidak berimplikasi pada kekuatan hukum yang mengikat ya. Namun dalam konteks yuridis jelas dia adalah binding dispute settlement, artinya mengikat para pihak.
di mana ada beberapa mekanisme pengadilan internasional yang pada umumnya kita ketahui. Yang pertama adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yang ini menjadi background saya di Zoom ini. Lalu juga ada Permanent Court of Arbitration, yang kedua-duanya dia berkedudukan di Vredespillis atau Bispillis yang ada di Den Haag. Lalu ad hoc arbitration tribunal yang nanti akan dipilih oleh para pihak di dalam penyelesaian sengketa internasional, sengketa hukum. Selain penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya juga ada mekanisme penyelesaian secara kekerasan, ya, baik itu melalui intervensi, ya, atau kita kenal sebagai humanitarian intervention di pasal 55 Piagam PBB, lalu ada blokade damai atau kita sering kenal sebagai embargo, lalu ada reprisal, lalu ada retortion, ya, pemutusan hubungan diplomatik, juga mekanisme perang, ya, war on non-war armed action, ya, atau international armed conflict or non-international armed conflict, ya, perang internasional yang dilakukan antar negara atau perang yang dilakukan negara dengan subjek perang yang lain. Namun kembali bahwa PBB hadir, ya, mekanisme hukum internasional modern itu hadir pasca Perang Dunia Kedua adalah to make sure of maintenance of international peace and security, ya, bagaimana upaya memastikan perdamaian dan keamanan internasional itu betul-betul terwujud. Maka dari itu titik berat pembahasannya ada pada penyelesaian sengketa secara damai, seperti itu. Nah, penyelesaian sengketa secara damai, dasar hukumnya di pasal 1 Konvensi tentang penyelesaian sengketa atau Konvensi Den Haag 1907, lalu pasal 2 ayat 3, junto pasal 2 ayat 4, dan junto pasal 33 dari Piagam PBB terkait dengan penyelesaian sengketa secara damai. Lalu ada Declaration on Principles of International Law concerning Treaty Relation and Cooperation among States in accordance with the United Nations. Itu di tahun 1970, dan Deklarasi Manila tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai di tahun 1982. Artinya dalam konteks ini penyelesaian damai merupakan suatu keharusan, ya, karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada satu titik tekan di mana tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia seperti itu, atau negara-negara yang beradab untuk mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai atau peacefully dispute settlement mechanism. Ini yang kemudian menjadi titik tekan di dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional di bawah organisasi internasional. Nah, penyelesaian sengketa dalam kerangka antar negara ada dua tadi, secara politik dan hukum. Secara politik bisa dilakukan melalui perundingan diplomatik. Mengapa, Pak? Karena sebenarnya ini sangat efektif, ya, untuk memastikan bahwa tuntutan-tuntutan apapun, hal-hal yang berkenaan dengan sengketa apapun, itu dapat disuarakan langsung melalui perjanjian damai. Mengingat kalau kita merujuk di dalam perjanjian internasional yang diatur di dalam Konvensi Wina 1969, pula di Konvensi Wina 1986, apabila subjeknya negara dengan OI atau antar OI, ada prinsip yang kita kenal di dalam hukum internasional sebagai Pacta Sunt Servanda. Makna Pacta Sunt Servanda artinya ketika para pihak memilih penyelesaian sengketa secara diplomatik dan dituangkan di dalam suatu perjanjian bilateral atau multilateral, maka negara pihak itu dibebani tanggung jawab moral di dalam hukum internasional, moral obligation under international law, untuk memastikan bahwa implementasi dari penyelesaian sengketa itu betul-betul dijalankan oleh para pihak. Seperti itu. Atau misalkan apabila ketegangan di antara kedua negara itu tidak dapat diselesaikan, maka pula bisa meminta campur tangan pihak ketiga. Namun yang perlu diketahui adalah nantinya akan berhadapan dengan prinsip dasar hukum internasional, yaitu tentang konteks non-intervensi. Nah, non-intervensi ini yang kemudian menjadi satu barriers, ya. Artinya kembali campur tangan pihak ketiga yang tidak terlibat di dalam konflik tersebut bergantung kepada negara yang bersengketa. Apabila mau melibatkannya untuk melakukan mediasi atau konsiliasi atau jasa-jasa baik, good officers, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh negara pihak.
Ya, ini yang tadi saya sebut jasa-jasa baik dan mediasi di Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Artinya di sini intervensi negara ketiga yang merasa dirinya wajar untuk membantu menyelesaikan sengketa antar dua negara. Kalau mediasi campur tangan negara pihak ketiga untuk mengusulkan dasar-dasar perundingan ya untuk dibawa ke dalam suatu kesepakatan yang lebih mengikat. Atau angket. Nah, angket ini biasanya disediakan oleh mekanisme organisasi internasional seperti PBB, misalkan di bawah Majelis Umum PBB, atau di Uni Eropa di bawah Council of Europe, atau misalkan bagi ASEAN ya jika membicarakan tentang konferensi tingkat tinggi yang bertujuan memberikan dasar yang kuat dalam perundingan, data-data objektif penyebab konflik ya bersifat fakultatif, artinya akumulasi dari keputusan itu yang kemudian mengikat bagi para pihak. Misalkan ya, ambil contoh kasus pemindahan ibu kota Israel ya dari Tel Aviv ke Yerusalem yang jelas menimbulkan konflik, mengingat sengketa bersenjata ya antara Israel dan Palestina sejak sebelum Perang Dunia Kedua sampai saat ini masih sangat tinggi dan sangat tidak tepat. Kemudian ada upaya-upaya dari Israel untuk memindahkan ibu kotanya dari Yerusalem ke Tel Aviv, dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dan itu bahkan ada intervensi dari negara lain ya, negara yang jelas superpower, walaupun pada akhirnya ditentukan di bawah mekanisme angket yang ada di Majelis Umum PBB. Lalu pula ada konsiliasi yang berkenaan pengembangan dari komisi angket yang diatur oleh konvensi internasional dari masing-masing perjanjian internasional yang itu memiliki prosedur yang bersifat politik yang diajukan untuk bersifat tidak mengikat, namun lebih-lebih kembali kepada itikat baik atau good faith yang dilakukan oleh para pihak sehingga di dalam keputusannya itu kemudian betul-betul komplain dapat dijalankan dan dapat juga mengajukan sengketa melalui prosedur jurisdiksional atau komisi adalah tetap dibentuk setelah berlakunya konvensi tentang konsiliasi. Ya. Artinya ini adalah badan ya penyelesaian sengketa dalam kerangka PBB, baik organisasi internasional universal maupun regional, tadi seperti saya bilang, baik dalam kerangka PBB maupun organisasi regional di bawah PBB. Lalu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, to maintenance of international peace and security, dan penyelesaian sengketa secara damai, peacefully dispute settlement mechanism. Ya, dan memang sebelum ke dalam mekanisme internasional yang diadakan oleh kerangka PBB, negara pihak wajib memastikan bahwa penyelesaian sengketa dalam kerangka organisasi regional itu betul-betul dijalankan. Mengapa Pak ini penting? Karena ada prinsip tentang good neighborhood atau asas bertetangga yang baik. Sehingga dalam konteks hubungan internasional, hal tersebut yang kemudian menjadi titik tekan. Sehingga bagi organisasi regional, misalkan ya, apabila Indonesia, Malaysia bersengketa, ada kewajiban dari ASEAN untuk memastikan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan minimal terlebih dahulu oleh kerangka ASEAN. Baru jika tidak bisa berjalan, mekanisme internasional di bawah PBB yang akan berjalan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pihak-pihak yang bersangkut dalam pertikaian pertama-tama harus mencari jalan penyelesaian secara bilateral, ya layer pertama adalah bilateral, kalau tidak selesai baru melalui mekanisme regional. Nah, ketika mekanisme regional tidak selesai baru mekanisme internasional. Nah, kalau mekanisme regional saja sudah selesai, maka saya rasa sudah cukup. Ya, maka di dalam konteks hukum internasional dirasa sudah cukup. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan PBB meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaian dengan cara-cara yang serupa pada mekanisme PBB. Dan nanti fungsi dari Dewan Keamanan PBB adalah dalam kerangka eksekutorial. Mengapa? Karena hanya Dewan Keamanan PBB yang allowable atau diperkenankan untuk menggunakan senjata dan kekerasan untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional betul-betul dapat terwujud. Ya, penyelesaian secara hukum ini menghasilkan keputusan mengikat, namun yang perlu diingat waktunya jelas tidak pendek, artinya butuh waktu panjang, butuh biaya yang panjang, butuh extra effort dari negara untuk menyelesaikannya, apalagi keputusannya bersifat
gambling gitu ya, gambling khususnya terhadap apabila berkenaan dengan sengketa wilayah dan lain sebagainya, maka negara pihak siap-siap untuk kehilangan wilayahnya. Ya, namun memang penyelesaian secara hukum itu menghasilkan keputusan yang mengikat didasarkan pada aturan hukum dan pengurangan kedaulatan negara. Artinya ketika negara pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam misalkan melalui ICJ, PCA atau mekanisme yang lain, maka negara pihak siap-siap men-take over kedaulatan untuk menyelesaikan sengketanya ke bawah suatu organisasi, di bawah suatu mekanisme peradilan internasional dan bersifat fakultatif, meliputi arbitrase dan mahkamah internasional dan juga peradilan lain di bawah PBB. Misalkan ICC kalau itu berkenaan dengan individual responsibility ya under international crimes, atau mekanisme-mekanisme yang disediakan oleh organisasi-organisasi region internasional lainnya seperti WTO tadi sudah saya sebut, di bawah mekanisme UN Plus ada IMO ya yang kemudian punya 5 pengadilan internasional, 5 opsi maksud saya, dan termasuk di dalamnya ada International Tribunal Law of the Sea dan juga mekanisme-mekanisme pengadilan internasional yang lain. Ya, arbitrase internasional saya ingin memberikan gambaran bahwa sifatnya non-institusional. Dalam konteks luas, dia penyelesaian sengketa secara damai untuk sengketa internasional yang dirumuskan dalam bentuk suatu keputusan oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Memang arbitrase ini lebih fleksibel ya, karena lebih kepada choice of law atau pemilihan hukum yang dilakukan sendiri maupun choice of juris ya, atau choice of arbiter yang itu kemudian dipilih oleh para pihak. Nah, kalau ada berkenan untuk di Permanent Court of Arbitration, jelas waktu dan mekanismenya dan beban biayanya akan diletakkan oleh para pihak. Kalau di ad hoc Tribunal of Arbitration, jelas ada mekanisme yang kemudian diatur lebih lanjut oleh para pihak ya untuk rules and mechanism, juga biaya dan tata caranya seperti itu. Ya. Dasar keputusannya konsideran hukum dan konsideran politik dituangkan di dalam perjanjian internasional. Lalu juga ada ini ya, Permanent Court of Arbitration, dia adalah sebenarnya pengadilan yang paling klasik gitu ya. Sejak Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations ada, Permanent Court of Arbitration ini sudah ada ya, bentuknya lebih sempurna, didirikan sebelum sengketa timbul, bersifat permanen, komposisi dan tata cara peradilannya telah dibentuk, namun juga tidak mengurangi prinsip fleksibilitas dalam artian bebas dari kehendak negara yang bersengketa dan hanya dapat berkembang masyarakat yang tergabung dalam organisasi internasional. Artinya kalau mau beracara di PCA ada syaratnya yaitu harus menjadi negara pihak ya atau meratifikasi, atau kalau tidak memberikan letter of recognizance ya, letter of recognizance yang itu mengakui kedaulatan PCA dalam menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi di antara kedua negara. Nah, terakhir PCIG perbedaannya penting antara ICJ ya, International Court of Justice, dan PCIG. Kalau PCIG dulu di bawah Liga Bangsa-Bangsa dan memang tidak efektif sehingga setelah Perang Dunia Kedua, kemudian masyarakat internasional atau hukum internasional merubahnya menjadi International Court of Justice. ICJ merupakan bagian dari integrasi PBB, namun kalau PCIG itu terpisah dari Liga Bangsa-Bangsa dulunya ya. Anggota PBB juga otomatis anggota ICJ, sementara PCIG tidak demikian. ICJ lebih bersifat universal, PCIG tidak ya, karena dia terbatas pada wilayah dan akses ya kepada peradilan tersebut dulunya ya. Bukan merupakan organ pemerintah ya, artinya berdiri independen walaupun dia di bawah UN system, namun kedaulatannya tentu berdiri sendiri. Bahasa resminya Perancis dan Inggris, kalau itu di pasal 39 Statuta ICJ. Mahkamah atau ICJ dapat mengambil tindakan sementara atau provisional measures untuk memastikan bahwa sengketa yang dilakukan oleh para pihak itu tidak mengurangi konsesi-konsesi yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalkan penyelesaian sengketa wilayah, misalkan ya wilayah pulau, ya, wilayah laut atau wilayah kepulauan.
yang itu kemudian ada konsesi-konsesi kontrak yang bersifat private itu bisa dijalankan terlebih dahulu dengan mekanisme provisional decision seperti itu ya, provisional statement seperti itu. Ketidakhadiran negara tidak menghalangi mahkamah dalam mengambil keputusan. Ini yang perlu diketahui ya, walaupun tidak hadir, mahkamah tetap akan menjalankan putusan. Maka dari itu penting sebelum menyatakan berkenan untuk beracara di ICJ, perlu memastikan bahwa terkait dengan kesiapan, waktu, delegasi, dan argumentasi di dalam peradilan tersebut itu betul-betul dapat dipastikan. Keputusan mahkamah dengan secara mayoritas hakim yang hadir, nanti ada komposisi hakim yang itu berdasarkan teritorial, ya, proporsional delegasi dan juga objektivitas ya dari para pihak, itu kemudian menentukan dari keputusan yang dibawa sengketa di ICJ. Ya. Juga ada penyampaian dissenting opinion ya, apabila ada hakim yang berbeda pendapat dengan keputusan yang bersifat mayoritas. Dan pemaksaan keputusan mahkamah oleh Dewan Keamanan ya, di mana Dewan Keamanan nanti yang akan melakukan eksekutorial apabila keputusan dari ICJ kemudian tidak dijalankan oleh negara pihak yang bersengketa. Kembali karena ada prinsip pacta sunt servanda, sehingga negara pihak diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan keputusan dari pengadilan internasional atau ICJ yang telah ditentukan. Ya. Personae di pasal 34 ayat 1 Statut ICJ bukan anggota PBB. Ini terkait dengan negara pihak gitu ya, yang bersengketa. Lalu juga ada kerjasama organisasi internasional dengan mahkamah, itu di pasal 93 ayat 2, dan di pasal 34 ayat 2 dan ayat 3 Statuta Mahkamah Internasional. Passion materi atau materialnya di pasal 36 ayat 1 meliputi semua perkara, ya, baik sengketa wilayah, sengketa humaniter, ya, konteks agresi, perebutan pulau, perebutan ruang udara, atau sengketa diplomatik dan konsuler, itu semua dapat diselesaikan di bawah mekanisme ICJ. Advisory opinion, ya, ICJ juga bisa menjadi suatu organisasi internasional yang diminta oleh PBB untuk menafsirkan perjanjian internasional yang telah dibuat oleh para pihak, atau menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang memang perlu melakukan penafsirannya, yang sifatnya konsultatif ya, baik oleh organisasi internasional atau negara, itu di pasal 96 ayat 1 Piagam PBB, bukan keputusan hukum dan tidak mengikat mengenai semua hal yang dapat meminta Majelis Umum atau Dewan Keamanan PBB atau organ lain PBB dan badan khusus yang harus mengikuti ketentuan oleh Majelis Umum PBB. Keadaan saat ini ICJ sebenarnya sudah well established ya, sangat well established, tidak menyelesaikan sengketa antar negara di dalam kerangka PBB, walaupun banyak negara yang kemudian akhirnya harus berhati-hati untuk mengadakan sengketa di sana karena tadi ya, pengurangan kedaulatan seperti itu. Sehingga dampak kontribusi ICJ dalam konteks ini, dalam perkembangan hukum internasional, formulasi prinsip hukum internasional, peran individu, kejelasan tentang personalitas internasional, masalah kedaulatan dan lain-lain jauh lebih clear ya, karena lagi-lagi peacefully dispute settlement mechanism betul-betul dijalankan di bawah mekanisme ICJ. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan tentang dispute settlement mechanism under international organization. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.